Oh iya tadi. Ketok arek. Ketok. Ini jadi elek perjinane ya. Terus itu. Ketok arek. Ketok. Oh, wes, Pak. Aku ngirim, Bang. Aku udah nang ngaruh kamera mu. Ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas, monggo yang di belakang briefing sekalian langsung. Kalau begitu bisa merapat lah. Duduk apa ya apa? Duduk ya. Duduk ya. Biar enak. Ya segini ya, wakil nyekop. Monggo Mas. Duduk aja ngono, duduk. Biar bisa lihat yang belakang tracknya. Loh, ini kan ketok ae, sini lele ini ketok. Nah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang baru yang baru-baru ini. Kemudian nanti setelah briefing cek logistik dulu ya. Lalu administrasi itu yang ini yang sudah. Nah, setelah briefing untuk yang setelah semuanya naik pickup turunnya di batas ladang. Di batas ladang kemudian menuju pintu rimba, jalannya jangan terlalu digas. Santai, biar adaptasi dulu. Otot kakinya. Biasanya nek muda-muda itu kan digas yo, langsung kram biasanya. Apalagi di sumber berantas ini suhunya kalau pagi dingin. Karena kan berada di cekungannya Andesvoro dan Agunawuliran, nggak kena matahari, biasanya dingin. Jangan lupa berdoa di pintu rimba. Ateis pun itu berdoa. Kita yang beragama masa nggak berdoa? Berdoa pada teori Darwin. Dari pintu rimba menuju pos 1 insya Allah hanya 30-40 menit. Jangan terlalu digas, saya ingatkan sekali lagi, terutama jantungnya kalau berdebar bukan jatuh cinta tapi minta istirahat. Kalau perutnya terasa panas, istirahat sebentar diisi air. Karena apa? Nyampe pos 1 biasanya nggak istirahat, jalan atau nggak minum gitu ya. Asalnya naik terus sampai ke dada. Dilanjutkan ke pos 2, estimasi hanya 1 jam. Tapi kalau kondisi tubuhnya sudah nggak sehat, terutama yang asam lambung, naik di pos 2, muntah biasanya, kecor. Lebih parahnya meninggal dunia kemarin di Agustus 2023 di pos 2. Karena apa? Memaksakan diri atau dipaksa temannya. Orang 6 sudah sakit ditinggal, yang 4 lanjut sakit. Akhirnya kan kena BAP, nah sampai kayak gitu. Nah di pos 2 kalau sudah masuk waktu ibadah silakan beribadah, tapi kalau belum di pos 2 tangannya datar tapi nggak boleh ngecamp karena lalu lintasnya satwa, bukan predator tapi yang suka lari-lari kayak kijang. Waktunya tendanya diterjang. Kalau pagi ketika dia dikejar sesuatu pasti larinya kan sembarangan. Area ini kawasan lintasnya kijang dan lutung. Pos 2 menuju pos 3 insya Allah estimasi 1,5 jam. Untuk tanjakan yang pernah melalui via sumber berantas, ayo Mas, langsung Mas, gak apa-apa langsung. Estimasi dari pos 1 ke pos 2 1 jam. Pos 2 menuju pos 3 1,5 jam. Di pos 3 wajib buat kalian makan siang atau paling tidak makan roti, minum, beristirahat. Karena apa? Di pos 3 menuju ke Lembareknya dapat dilihat dari pos 3 saja sudah ada 1 bukit. Kalau perutnya nggak diisi sama pasti lemes. Makan waktu makin banyak di pendakiannya. Kalau makan insya Allah bisa melewati ini. Saat sampai di lubang yang keluar maju-maju, yang keluar asapnya, jangan memasukkan tangan atau wajah. Jojo ngelebono liyane lah. Mergopo. Karena apa? Karena kandungan dari asap ini kalau
kena wajah kita makin lama, apalagi kembali ke cuaca yang panas, bisa mengelupas wajahnya, iritasi lah minimal. Kemudian nyampe di tanjakan, jangan terlalu dipaksa. Jangan apa namanya? Jangan berlomba-lomba di sini, santai aja. Karena apa? Tanjakannya terlalu panjang dan berkelok. Yang bikin berat kan berkeloknya gini, bawaannya berat. Sini. Nyampe di camp Lengkean, kalau sampean baru datang pertama kali, temennya 1 jam, 2 jam, pada tadi di pos 3 bareng-bareng, kembali lihat khawatirnya ada apa-apa atau nggak kuat naik ini, bisa dibagi bebannya naik biar enak cepet. Nyampe di camp Lengkean, jangan ambil camp area kiri, ambil camp sebelah kanan. Area kiri area joggingnya babi hutan. Setiap hari di sini babi hutannya. Kemudian jangan terlalu ke atas. Kadang babi hutan melingkar gini jalurnya, treknya. Kalau tidur di area ini, ambil camp sebelah kanan. Ambil tanah yang area camp yang kosong. Sandal hanya boleh di area camp. Tidak boleh dibawa naik kembar 1 maupun kembar 2. Ketahuan sampai dapat reward negatif. Paling enggak KTP, SIM atau SIM maksinya disobek. Trekking dari pintu Rimba dari sini sampai ke puncak turun wajib bersepatu kecuali di camp Lengkean. Jangan bikin api unggun, jangan membunyikan HP musik dengan keras-keras apalagi malam hari. Kalau buang kotoran terutama PPC jangan di botol, terus menjauh ke semak-semak biar itu nanti karena apa diguyang kalau udan nanti hilang kan. Tapi kalau di botol, coba sing gelem ringkes PPC botol dari kancane kan nggak mungkin. Ya kayak ada kopi on kayak ada kancane. Lengenge bikin keduan, ojo diecer. Mosok mas ada, oh nolek, mungkin saking kebeletnya ya, kemudian diecer, los noai. Akhirnya apa? Ya akhirnya lebih tajam daripada sungai. Kena kaki bincang-bincang. Nah, jangan ya. Buat kubangan, buang di sana, sekiranya tisunya terus pendam. Estimasi dari camp Lengkean ke kembar 1 insya Allah 30 menitan. Ada sinyal di kembar 1. Kemudian di kembar 2 juga ada sinyal. Kalau yang mau summit ke puncak Ulirang, wajib bawa masker atau bag. Kalau nggak punya dua-duanya, kaos cadanganmu pakai kan. Karena apa? Kalau ketahuan di sini nggak pakai apa-apa, lawaran di kon balik. Terus nggak ngurus kon, masuk nangis-nangis, suruh balik. Karena apa? Demi kesehatan kalian berbahaya. Karena apa? Pernah terjadi menghirup asap belerang, kemudian nggak kuat lari sana masih hirup waktu angin kencang kemudian pingsan. Tetep sing evakuasi yo kita kan bikin susah. Wis gak ono bayarane, gak susah, yo tempak ngene yo dhek sepaput akhirnya diangkat kan. Aja sampai koyo ngono. Lah, estimasinya paling enggak PP 4 sampai 5 jam kalau jalan santai. Yang diwaspadai area pertigaan saat turun dari kembar 1 melintir ya, kembar 1 tidak melintir sana, kemudian melewati Manis Rejoan, sudah di lapang ada pertigaan belok kiri kalau berangkat. Yang pernah sini, ya itu nanti cari teman yang pernah sini. Kalau turun juga jangan sampai kebablasan. Umpamane lek kebablasan, sudah melewati jalur yang batunya tertata rapi, berarti kalian masuk wilayahnya Tretes. Biasa berbatas nggak pernah pakai jalur batu tertata rapi. Kalau kalian melewati ini, ingat-ingat kata saya, balik kanan, temukan lagi pertigaan. Bukan karena disesatkan, bukan karena wis aneh-aneh, tapi kitanya sendiri yang memang kebablasan. Kabut badai kemarin 2 minggu yang lalu saya kebablasan. Malam jam 8 malam di sini kebablasan. Yo, alhamdulillah kan ngerti ngerti wilayah. Tahu udah nyampe batu berarti kebablasan, cari lagi ketemu. Bukan karena disesatkan, mergo jin, mergo enggak, tapi karena kabut.
headlamp nggak tembus di depan, hanya bisa lihat bawah, dan jalannya nggak jauh-jauhan. Akhirnya ya bawa wong sekolah ya katut kabeh, balik lagi, alhamdulillah bisa kembali. Jadi sesuatu yang membuat kita tersesat bukan karena hal lain, tapi kadang alam, karena kita capek, karena kita kurang waspada, itu saja. Nah, yang mau lanjut summit ke Arjuna dari Camp Lengkean, kalau pasang alarm jam 3 jangan terlalu idealis. Buka tenda langsung bablas pencing kayak PT dibuka kombongnya langsung melayu, ojo, jangan. Apa namanya? Buka dulu sleeping bagnya, santai di dalam tenda, mau makan mau apa, kemudian baru persiapan pakai jaket semuanya baru keluar. Kalau bisa sarapan, kemudian satu orang satu botol, minum satu botol kecil ya. Jangan satu botol besar dibuat 4 orang, tak bungkus telur itu. Saya yakin habis saat sampai di sini. Saya yakin habis. Wah ini wis tonton karo aku. Ketokan kuku karo aku. Nah ini dari Camp Lengkean menuju lapangan kota estimasi hanya 20 menit saat jalan karena landai bonus. Setelah ini kalau sampai lapangan kota masih gelap lanjutkan, nggak boleh berhenti ya. Karena di sini saat pagi satwa yang predator biasanya melintas. Turun dari area buah-buah di sini melintasnya gini. Area lembah ini kan namanya lembah Gitang. Mereka mencari makannya di sini, tapi tidurnya di sini melewati lapangan kota. Masuk mas. Nah di sini lapangan kota ini kalau masih gelap ataupun saat senja fajar, jangan beristirahat situ. Lanjutkan naik bukit satu putuan, satu bukitan baru istirahat boleh. Sampai di pertigaan jangan sampai belok kiri. Lanjutkan naik sini Watu Gede. Bisa istirahat di Watu Gede nih kalau saat wajar. View-nya bagus kalau saat wajar di sini. Kalau menemukan tali pengaman warna biru jangan dipegang. Kalau dipegang berarti teman-teman sudah bermain baik dengan batas jumlah, dengan batas jalur. Paham ya? Karena apa? Hujan 1 kali 2 kali, airnya hanya meresap di bagian ke atas. Ketika saman pijak, tanah-tanah yang bekas kebakaran ini kan tidak saling mengikat. Sudah dibuktikan saat diinjak tanahnya longsor. Kuatnya nanti teman-teman ambil story, video kirim nang pacari, ibunya selingkuhane, akhirnya moro-moro ambles, kan bahaya. Nyampe di sini di puncak Arjuna jangan sampai foto telanjang karena itu pelanggaran sudah. Ini sempangan tok ada dulu memang. Kenapa aturan dibuat? Karena ada pelanggaran. Akhirnya turunnya masuk angin, bahaya sekali. Nah di sini jangan terlalu lama. Kalau cuaca cerah bolehlah sampai 1 jam. Tapi kalau angin kencang, ada hujan badai, matikan HP-nya kalau hujan badai. Kalau angin kencang turunlah segera. Nanti bahayanya hipo. Kalau nggak ada matahari kemudian angin kencang, meskipun ada matahari itu bisa hipo. Apalagi yang tanpa sarung tangan biasanya kaku di sini. Kembali ke sini, jangan sampai yang diwaspadai saat turun. Saat turun tetap ambil jurusan yang sebelah kiri. Di sini kemudian kembali. Estimasi berangkat insya Allah 4 jam, lah. Paling lambat 5 jam. Jadi bisa dihitung sendiri nanti sampai dimulai jam berapa. Gak perlu terlalu idealis saja cari sering nang puncak. Turunnya insya Allah paling lama 2 jam atau 3 jam. Kalau temennya ditunggu sampai datang 2 jam belum datang, 3 jam belum datang, kalau ada rasa khawatir berarti itu instingnya main. Tolong dijemput paling enggak di sampai area lapangan kota. Siapa tahu tidur atau terkilir atau apalah itu ya, diharapkan tidak terjadi. Nah, saat turun pulang diharapkan jangan lebih jam 3 sore. Kenapa estimasi ini? Bapak pickup di sini nunggunya hanya sampai jam 6 sore. Kalau lebih dari itu beliaunya pulang, hanya melayani via panggilan atau WhatsApp. Kenapa di sini saya sarankan begitu ya? Karena bapak pickupnya nggak terlalu lama kalau mager di sini. Tapi kalau keadaan darurat, teman-teman di sini kemalaman, WA aja atau di sini WA ya. Pak, saya mau turun. Sekarang masih di Lengkean. Beliaunya sudah paham. Atau WA di pos 3, nanti kan sinyalnya putus nyambung, kok hubunganmu ambek dhewe lu. Nah, di sini nanti WA-nya nyantol, beliaunya sudah menunggu gitu. Kalau di area ini gelap dan hujan atau kabut ya, jangan pernah terpisah. Biasanya di sini ini ujung ini jalur. Bukan jalurnya pendakian tapi jalur kayak jalur air
yang lama-lama kan bentuk kayak jalur. Itu biasanya kita regulasinya lewat sini memang. Nah, kalau kebablasan teman-teman turun biasanya nanti evakuasinya di area ladang. Dan di sini juga ada kayak di titik-titik ini. Memang nggak kelihatan kalau saat naik, tapi saat turun baru kelihatan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tanya gratis. Pelanggaran itu bang Yore. Nek, kalau ada temannya buang sampah orang lain, foto video kirim ke petugas oleh reward sampai tumduman lah karo aku. Kalau nek denda 500 saman oleh 100 aku oleh 100. Enak kan masuk kan? Nah, so. Tisu basah musik box di sini nggak dikeluarkan, kelihatan di atas si Maxi Suwek langsung konmudun saat itu juga. Ditambahin lagi ini ya denda, ya dari babu itu pasti. Adeno peliran kita mencoba mendisiplinkan ya supaya apa gunung-gunung di sekitar kita nggak jadi tempat sampah. Meskipun dengan peraturan yang ketat, tapi tetap aja ada pendaki yang ngawur. Juga ini penting buat teman-teman, kenapa satu orang ini 3 botol, satu orang 3 botol. Kalau yang 2 malam 4 botol itu sudah batas minimal. Kalau kehabisan air kemarin banyak laporan, Pak saya ninggal 4 botol air saat saya samit, saya pulangnya airnya hilang. Ya, tolong saling menjaga dan tolong jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Kemarin juga kayak viral di mana? Di Slamet atau di mana? Sumbing, kehilangan sepatu, kehilangan bahkan daypack juga hilang. Untuk barang-barang yang hilang, Basecamp tidak bertanggung jawab tapi untuk yang dibutuhkan kita bertanggung jawab. Tapi kalau yang Anda bawa dari bawah sampai ke atas sampai pulang kita nggak bertanggung jawab karena Anda kan yang bertanggung jawab sendiri. Tetapi jika ada barang hilang, jangan lapornya langsung ke Basecamp. Nanti biar apa? Pak saya hilang HP saya di Lengkian. Langsung kita saring nanti di sini. Ya kita adakan kayak operasi darurat gitu ya. Biar apa? Biar dapat ditemukan. Karena apa kita juga mendapat info-info dari gunung lain. Biar bisa jadi nanti ya moga tidak terjadi ya Mas ya. Apa? Maling yang menyamar jadi figur pendaki kayak gitu. Bukan soal kita suudon ya, tapi kita kan berjaga-jaga. HP semurah-murahnya kan pasti ada hal yang penting di HP itu. Jadi dompet, HP, barang-barang yang lain tolong diamankan, saling menjaga. Kalau ada tenda kosong, kemudian bukan penghuninya, tolong ditanya. Juga apa namanya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan memainkan ego di pendakian. Jangan meninggalkan teman saat summit maupun saat turun dari puncak. Saya tahu teman-teman masih muda dan masih kuat, tapi tolong ditekan egonya. Berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Berangkat sehat, pulang sehat. Tidak kurang suatu apapun, yang berkurang hanya logistiknya. Yang bertambah hanya pengalaman dan kenangannya. Jadi saya harapkan semuanya bisa memahami dan menjadi acuan briefing saya. Saya ucapkan selamat mendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang mau bongkar basic dan yang belum briefing nanti Mas ya. Biar yang sudah dulu. Langsung berangkat ke sini. Kita berani. Ayo. Di tag di jalan di mana? Tag. Coba.
Jangan sembunyi-sembunyi lah, ngomong. Iya. Oh, kan tahu, jangan kelihatan semua. Kita satu aja ya. 1, 2, 1, 2. Bebas. Satu, dua. Oke, selamat berakhir ya. Kita sama sehat, tidak ada apa-apa, lancar. Namanya tinggal. Bicara dulu, dan bicara dulu. Sedikit. Tengok fisik toh. Tengok sedikit bed dan jangan. Bisa. Air pun jangan keluarkan. Ini Pak, biarkan mapnya ya. Apa? Iya. Bisa dulu di situ nanti. Software ini di admin ya. Oh. Orang konten. Ini biarkan bisa tahu. Nanti bisa download. Lali beneran. Apa Nanti kalau aplikasi ini ya. Lokasi. Lokasi juga. Lokasi itu. Nanti sama ini. Hah? Betul Pak? Ya. Kalau listrik kalau ada ya. Kiri lagi. Motor. Oke. Kiri. Kiri dong. Kita kok kiri. Kalau kita beli PD-nya, kita cek. Dari mana sih? Balik ini. Bongkar logistik itu. Bongkar logistik PPD. Masuk kayak TV atau potong di sana. Lihat dulu. Kayak gitu. Enggak, tikoknya. Berekan lo Pak, berekan lo. Ya, ini. Paling masih kontrol. Sedikitnya rabok Muhammad.
Pak.